Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty. Siang hari ini Liberty kembali bertemu dengan beliau Gusti Pangeran Haryo Puger, Putra Dalem Sinuwun Pakubono ke-12 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Kali ini Liberty diajak habis ziarah dari makam istri beliau di Pasarean Dalem Ki Ageng Genis. Hanya saja kali ini Liberty diajak menyoal masalah yang selama ini sering dilakukan oleh Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, yaitu masalah larungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gusti. Gusti, kalau masalah makna larungan itu apa, Gusti? Ya, sebetulnya larungan ini sebuah perilaku yang pada dasarnya kita membuang sesuatu yang tidak berguna, yang sudah tidak terguna, itu loh. Itu aja. Terus ada kata lain, labuhan itu beda lagi. Gitu. Jadi kalau labuhan itu sudah salah kaprah. Sebetulnya kata labuhan ini dari labuh labet ya, kalau orang Jawa ya, labuhanmu apa gitu, yang leluhurmu, yang wong tuwamu. Nah, ini ngelarung yang salah prediksi dengan labuhan. Nah, itu orang mengatakan ngelabuh apa, ngelabuh ya agemane apa jenenge Kang Ramamu, bapak ibu atau kamu sendiri yang sudah tidak terpakai. Ini bisa jadi hal-hal yang menjadi sebuah lelabuhan kalau itu dengan leluhur. Kenapa? Karena kalau ini berbicara keraton ini yang dilabuhkan satu, kukunya raja, rekmoni raja, rambut ya, terus barang-barangnya raja yang sudah tidak berguna, yang sudah tidak bermanfaat, yang rusak parah atau sudah tidak bermanfaat, ageman yang sudah tidak bermanfaat itu dilabuh. Kenapa dilabuh? Nah, ini adalah untuk menghilangkan sesuatu yang tidak baik menurut ajaran Islam ya, atau ajaran lain juga bisa terjadi. Nah, sebetulnya membuang ini disebut ngelarung, bukan labuhan. Ini adalah sebuah perbuatan yang dimana kita labuh labet yang leluhur. Nah, andai kata barang itu tak kayak itu menjadi syirik kan kalau menurut agama. Ya nek ora tinggu jimat, nek tinggu pusaka, tinggu dadak bengek itu menjadi syirik. Tidak boleh. Wah, kita rojo tak simpennya tinggu dan segalanya. Oh, kita Gusti tak ngono. Enggak bisa. Ini ajaran ini miturut predikatnya Keraton sebagai kerajaan Islam mencoba ini ditipiskan. Ya, syukur hilang gitu. Nah, labuhan itu labuh labetmu yang leluhur. Kalau ini nanti jadi tidak tuntunan kamu berikan, ya leluhur jadi kena dosanya dari perbuatanmu kan itu. Nah, jadi anak yang tidak solehkah ini, nah, kena. Piye kowe sing ngajarke yang anak turunmu kayak itulah ya. Nah, kena efek dari sebuah itu berlaku. Lah makanya yang benar adalah akhirnya labuhan itu betul begitu, artinya nek larung itu artinya ya dibuang, udah diikhlaskan, udah enggak, jangan sampai menjadi pegangan siapapun yang akhirnya menjadi yang tidak baik. Itu yang sudah tidak berharga, yang pokoknya rusak parah. Nah, kalau yang berharga tentu diraumat sebagai hal yang mewarisi tentang peradaban, itu jangan ya toh, itu ditoto sing apik ya toh. Jadi jangan sampai itu dilupakan. Kalau selain barang-barang ageman Sinuwun, sepertinya juga ada semacam makanan tadi, makanan, kembang, dupa dan lain-lain. Nah, itu juga dilarung atau juga dilabuh ke Parangkusumo itu gimana? Nah, ini saya terangkan ini penting karena pernah saya membaca catatan itu per kabupaten wilayah kerajaan ini ada tugas masing-masing, sehingga tidak uyung-uyung nggawa ke keraton. Enggak sekarang, Pak. Ini sebenarnya catering, Pak, makanan yang bisa dimakan. Yang dibuang itu yang tidak bisa dimakan dan merupakan simbol itu. Nah, masa awal dia mangan kembang, apa mangan menyan udah dibakar untuk
membuat suasana harum, ya toh. Terus yang lain-lain yang kecok mentah gitu dan segala yang lainnya yang tidak bisa dimakan ya dibuang sudah, dilarung. Nah, kalau dulu itu di per kabupaten wilayah kerajaan, mana kita ke sana kan ada kabupaten, itu udah masaknya dari sana Pak, dari sana sudah diinstruksikan dari sini masak ini udah selesai. Ya, sehingga abdi dalam di sini juga dikirim ke sana untuk ikut masak. Yang udah diinstruksikan itu supaya nanti ke sana dia bisa dimakan. Jadi kalau dibawa dari sini itu sampai di sana bisa menjadi basi, akhirnya dibuang. Nah rumah sana wong itu ya ikut dilarung enggak karena udah basi, nggak ada dimakan, ngapain gitu loh. Yang dibuang itu yang tidak bisa dimakan, yang dimakan simbol. Gitu, yang bunga simbol harum ya sudah ada dua dilarung, ya terus ada kecok mentah, kecok bakal itu simbol, ya larung aja, nggak dimakan kan, itu. Nah, itu ada tempat-tempatnya itu, masuk atau apa jenis bawa ya enggak enak dilarung sekalian, udah, kalau semua enggak ada yang dibawa balik, nih, supaya tidak terjadi perbuatan yang kalau di agama itu syirik akhirnya. Menghindari syirik tuh. Iya, menghindari syirik. Nah, gini Ti, kenapa kok harus dibuang di laut, Gusti? Ya, karena dulu apa namanya kita punya kerajaan itu Mataram itu dekat laut satu. Nah, akhirnya kalau dekat sungai ya ada diinstruksikan di sungai. Kalau kita ngelarung apa hari-hari mana di sungai, ngelarung apa dekat di sungai itu loh. Ya tidak mau ngelarung kalau raja ini kan ada punya biaya dan segala udah bisa. Berarti bisa jadi di Sungai Bengawan Solo juga bisa, pernah? Bisa pernah. Ya. Tapi sekarang ada larangan-larangan itu ya kita harus berhitung itu. Nah, di Labu itu bisa ada dua posisi, bisa di laut, bisa dipendem, bisa dibakar. Pokoknya dihilangkan lah. Teknologinya macam-macam. Bisa dibakar, bisa. Tapi kalau dibakarnya bagian nggak bagus katanya itu, efeknya sing kagungan. Gusti, selama ini kan mereka yang tidak tahu maksud dan tujuan larungan atau labuan, mereka langsung mengklaim itu perbuatan musyrik gitu Gusti, nanggep Ya, ini. tadi saya katakan Mbak, untuk menangkal sebuah predikat kerajaan Islam yang diinstruksikan jangan syirik, bid'ah, tidak menurut aturan tuntunan Nabi, inilah raja kerajaan mencoba ini dibuang. Kalau dikasihkan kan bisa mengacu pada syirik. Sebenarnya halus banget keraton tuh, halus banget. Udah disingkirkan aja. Nanti takutnya bisa dipakai untuk semacam jimat. Ya itu tadi saya katakan di depan, jadi jimat, jadi cekelan itu kan syirik gitu, nggak boleh. Keraton tidak pernah mengajarkan hal-hal yang tidak lurus dengan agama sebetulnya. Kalau kita tilik dari pelajarannya loh. Tapi gini Gusti, kenyataan di laut kok mereka saling berebut Gusti? Ya ini karena keraton dengan kondisi yang kayak gini ini mendekat dengan rakyat dan angel untuk mengkasihkan tuntunannya juga sulit ya. Kalau kita ngasih di media gini, kalau udah yang tahu mendengar akhirnya menurut ya alhamdulillah itu loh. Dan keraton mendekat dengan rakyat juga yang menyampaikan kan mungkin tidak sampai hal-hal semacam ini. Mudah-mudahan omongan saya ini menjadi dasar untuk supaya kita tidak melakukan hal-hal yang tidak benar terhadap perilaku sebagai seorang yang agamais tadi. Berarti mungkin Gusti ada saran semacam jangan pernah mengambil dari sesuatu yang dilarung dari milik keraton, khususnya milik Sinuwun gitu. Ya, itu enggak. Kalau sudah dari larung ya dibilang kembali kan sudah, jangan dibawa. Nah itu nanti ada semacam singgung medeni, kuwi kualat loh, itu loh. Itu akhirnya orang takut, beras tonggowo gitu loh Pak. Ini hanya menangkal supaya syirik gitu loh. Tidak menyalahkan dianya sendiri, itu diselamatkan gitu loh. Dengan aturan diselamatkan, jadi raja tidak punya, biarpun ada itu dilulukan, tapi dia tetap menyelamatkan. Jangan sampai kawula itu syirik. Itu ajaran Nabi gitu, jangan sampai umatnya Nabi itu syirik mendewakan Nabi, menuhan Nabi kan tidak boleh gitu. Sama itu. Berarti tapi tak sama. Berarti cukup pengunjung datang karena itu peristiwa budaya, Yaudah, ikut datang dan
makan, kalau makanan itu dibagikan kita ikut makan tinggi. Ya itu kalau makannya enak lah, kalau enak ya gimana lah. Ikut doakan, kan ini doakan siapa yang punyanya siapa, raja siapa, kita doakan pada raja itu supaya satu ya diampuni di swarga dan segalanya, kita yang turun ini kaulon ini paringnya itu kita doakan. Berarti mungkin Gusti Puger ada saran kepada mereka pengunjung yang sering berebut dengan adanya larungan atau labuhan milik-milik yang ini dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, khususnya kali ini Sinuwun Pakubono ke-13. 13 atau kemarin itu Mangkurat-Agung ya, atau siapapun raja. Jadi saya harap ini tidak terjadi perebutan itu, karena ini raja sebenarnya mengajarkan untuk supaya tidak berbuat salah menurut agama yang dalam bahasanya itu syirik. Itu aja. Artinya tidak peduli itu dari Sinuwun atau dari Amangkurat atau dari yang terdahulu, nggak masalah. Pokok jangan sampai mengambil barang yang dilarang. Kalau makanan enak dimonggo dimakan. Itu dimakan. Tapi nggak ada tahu lagi mau bodoh, aku harus tunggu tumbal, nggak ada itu salah. Itu hoax, itu enggak ada. Jadi didoakan itu sama mampu doa kita makan selesai. Enggak ada kok itu nanti tumbal, enggak ada. Karena ini modelnya kayak gitu, model cateringnya dulu kayak gitu. Ya sudah, kalaupun ada catering tambahan ya alhamdulillah. Sip. Terima kasih Gusti. Demikian wawancara Liberty dengan beliau Gusti Pangeran Haryo Puger, Putra Dalem Sinuwun Pakubono ke-12 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, yang menyoal masalah labuhan dan larungan yang sebenarnya jauh dari perbuatan musyrik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.